Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya ingin mencoba membahas ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin. Ada yang sempat bertanya kepada saya, "Oh Mas, tolong dong buatkan video tentang apa?" Ya, tentang dasar-dasar untuk mengemudikan truk itu apa aja yang harus kita ketahui dulu Mas untuk mengendarai truk. Oh ya, oke, kalau gitu kapan-kapan tak buatkan. Nah, di kesempatan ini saya ingin mencoba membuatkan videonya ya teman-teman. Nah, jadi satu hal yang harus kita ketahui sebelum kita mengendarai truk itu, yang harus kita kenali pertama itu adalah ini yang kita pegang yo. Ini namanya setir. Nah ya. Dicekal set karo diuntir. Nah, dicekal set karo diuntir. Dan yang ini namanya klakson ya teman-teman. Nah, jadi setir ini fungsinya itu untuk mengendalikan kendaraan arahnya ya, ke kanan atau ke kiri, lurus atau ke mana saja. Ini kita harus mengendalikan, harus tahu ini namanya setir ya. Nah, kalau jalannya menggak-menggok ya kita harus mengendalikannya pakai setir ini. Dan terus pokoknya yang posisinya yang dari sini dulu ya, ke bawah ya. Terus setir, ini ada handle. Ini di sebelah kiri kita ini ada handle, ini untuk wiper dan brake ya teman-teman. Jadi wiper ini ya digunakan untuk kipas kaca di saat hujan. Ini tinggal diuntir kayak gini, ceklik gini ya. Nah, ini wipernya terus bergerak ya teman-teman, tuh seperti ini ya. Nah, ini wipernya bergerak. Nah, terus ada lagi fungsi masih di stick yang sebelah sini ya. Ini kalau dikedepankan untuk truk kanter ini kan yang saya bawa kan truk kanter ya. Jadi ini untuk brake, kalau kita depankan ini fungsinya untuk brake. Kalau ini ya, kita lepas gasnya akan bunyi ces gitu ya teman-teman. Nah, dan ini ada kontrolnya juga ya teman-teman. Kalau brake-nya dinyalain, tuh nyala ya. Ya, brake-nya di sini ya kontrolnya ya. Oh, ya kan? Nah, tuh gitu ya. Ya, ini fungsinya brake itu untuk membantu rem. Jadi kalau rem kita injak, kita posisikan kayak gini, gasnya dilepas, ini bunyinya mau kan, ces gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ini, di sebelah kanan setir ini ya, bawah setir ini sebelah kanan ini ada namanya handle-nya. Ini fungsinya untuk sen kanan dan sen kiri teman-teman. Jadi kalau kita gerakkan ke depan gini ya, ini akan nyala sen ke kiri, tuh ya, kelihatan ya sen kiri. Kalau kita gerakkan ke belakang begini, ini sen kanan ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Nah, oke. Kemudian ini kalau diuntir depan, pokoknya diceklek-ceklekin ke depan, ke belakang itu untuk lampu utama dan juga lampu kota itu teman-teman. Nah, itu ya dasar-dasarnya. Kemudian yang harus kita ketahui lagi, yang paling penting ya teman-teman, ini yang akan kita kerjakan atau kita kendalikan di bagian bawah. Nah, di kaki-kaki kita ini ada 3 ya. Di sebelah kanan saya ini ya, sebelah kanan yang saya injak, kaki kanan ini namanya gas. Kemudian yang tengah sini ini rem ya. Jadi kalau pengen maju terus, pengen lari, truknya diinjak gasnya pelan-pelan. Kalau pengen berhenti ya diinjak remnya pelan-pelan. Jangan mendadak yang rem itu ya. Takut kasihan yang belakang nanti bingung, kelabaan nanti kalau kita ngeremnya mendadak. Terus yang sebelah kiri itu, sebelah ini yang saya injak ini namanya kopling ya teman-teman. Nah, itu. Jadi kopling ini fungsinya ketika kita memegang prosneleng ini, mau memindah prosneleng ini, kopling di kaki kita ini kita injak, ngek, kita masukkan giginya, glek, terus ini kita lepas, kopling di kaki ini
itu kita lepaskan pelan-pelan. Nah, dengan seiring kaki kanan menginjak gas itu ya teman-teman. Nah, jadi ada 3 hal itu tadi ya yang harus Anda ketahui, bahwasanya di bawah ini itu ada 3, yaitu 1 gas yang paling kanan, yang tengah itu rem, yang paling pinggir kiri itu kopling. Jadi jangan sampai salah ini ya, salah injak. Nanti mau ngerem keliru yang paling pinggir diinjak. Biasanya kalau grogi kayak gitu. Makanya satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya kalau mengendarai kendaraan itu kalau bisa itu posisi kita itu duduknya tegap. Pokoknya jangan sepaneng lah, rileks aja kayak gini ya. Pokoknya jangan sepaneng, rileks. Nah, kemudian ada lagi yang harus jenengan ketahui lagi teman-teman, yaitu kaca spion. Nah, di sebelah kanan saya ini ya. Jadi kita di saat mengendalikan kendaraan ini, di sebelah kanan ini ada namanya kaca spion kanan. Fungsinya untuk melihat kendaraan yang ada di belakang kita, yang bagian belakang kanan. Nah, terus ada lagi kaca spion yang di sebelah kiri. Nah, itu Om, kasih lihat Om. Kaca spion yang sebelah kiri. Itu fungsinya untuk melihat kondisi belakang kendaraan yang ada di sebelah kiri. Atau kita nyalip kayak gitu kan, kita nanti bisa lihat spion udah lewat atau belum kendaraan yang kita salip. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu kiranya ya teman-teman dasar-dasar yang harus kita kuasai dahulu sebelum kita mengendarai kendaraan, mobil apa saja ya, mobil apa saja, terlebih-lebih untuk truk. Nah, saya rasa dasar-dasarnya pun sama ya, truk dan mobil-mobil yang lainnya. Mungkin ada beberapa aja yang berbeda, mungkin barangkali dari kemajuan teknologinya, mungkin cara-caranya yang berbeda, tapi mekanismenya sama aja, teknik-tekniknya sama aja. Yang terpenting secara dasarnya mobil manual itu menggunakan prosneleng dan kopling. Beda dengan mobil matic ya. Kalau matic itu, kalau ini kayak mobil-mobil kecil itu, matic itu nggak usah pakai kopling. Jadi tinggal masukin gigi gitu aja udah maju mundur pakai gas. Tapi saya rasa itu kalau untuk kendaraan berat itu nggak masuk, nggak cocok gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus menggunakan kendaraan yang manual seperti ini kalau untuk kendaraan truk ataupun menggunakan apa ya, kendaraan-kendaraan berat lah kayak gitu. Nah, ya teman-teman. Nah, ini siang hari ini saya kebetulan ini ada di jalan raya. Jadi saya memberikan pembahasan ini sambil jalan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Nah, itu tadi pahami dulu dasar-dasarnya apa aja yang ada di dalam kabin truk ini tadi ya, mulai dari setir, ini klakson, terus prosneleng, ini handle kiri, untuk apa fungsinya kita harus paham dulu. Nah, ini kita masukkan gigi ya. Nah, ini kita injak dulu, gas kita lepas, masukkan, prosneleng kita tambah lagi kayak gini. Kemudian kita lepaskan koplingnya ini pelan-pelan sambil nginjak gas pelan-pelan. Ya. Dulu saya juga bingung loh. Wah, ini piye caranya ya? Mobil ini gimana ya? Kalau ada haluan-haluan kayak gini nih, berhenti gimana nih? Oh, kayak gitu ya. Nah, tak tutup besek. Asik. Nah. Jadi selain itu ya, duduk kita itu harus tegap ya. Selain kita duduknya harus tegap dalam mengendarai truk ini, kita harus rileks. Tapi kita harus tetap fokus. Mata kita ini harus fokus, pandangan kita ini harus fokus ke depan. Selain itu, fokusnya juga harus melihat spion kanan dan kiri, kayak gitu ya. Dan juga pendengaran kita, terutama pendengaran kita juga harus fokus dalam mengendarai. Nanti ada suara apa di mesin atau suara gelitik-gelitik itu kita harus peka ya. Nah, dalam mengendarai kendaraan, terutama ini ada satu hal lagi yang penting, itu rasa. Nah, mengendarai truk itu ataupun mobil itu harus rasa yang kita gunakan. Jangan hanya
wah asal nginjak gas ngodrok gitu aja ya, jangan, nanti cepet rusak kendaraannya kalau kita ngodrok kayak gitu itu. Yang penting itu rasa, oh kita ini bawa kendaraan muatan berat, itu kira-kira nanti larinya sekian sekian sekian, nanti jalannya kayak gini nih bagaimana kayak gitu, itu harus ini kita menggunakan rasa ya teman-teman. Nah, kayaknya rasa itu paling penting. Selain rileks, mungkin kayak gini orang ngelihatnya wah nyopir santai, cuman duduk. Oh salah. Ya memang santai sih santai. Tapi pikiran kita ini, mata kita ini fokus. Ada lagi ya yang ini ya. Kadang-kadang kita secara nggak sadar. Ini sepaneng nih kita. Fokus, saking fokusnya mata kita ini sepaneng ini kita. Kontrol kayak gini-gini. Telinga kita dengerin kanan kiri kita, dengerin mesin, suara mesin. Apalagi kalau kita bawa mobil dengan suara musik yang cukup keras kayak gitu, bagi saya itu nggak masuk, nggak asik pokoknya kalau itu. Karena apa? Kita nggak bisa dengerin mesin, suara mesin kita ini. Nah, nanti jikalau ada trouble atau apa itu kan, kalau dengerin mesin kenceng apa, musik kenceng gitu kan, nggak denger kita. Nah, itu yang penting ya. Ini relaxnya gini sambil ngerokok. Nun sewu ya tak ngerokok, biar enjoy. Bener kata orang itu, nyopir alah cuman duduk gitu tok, kesel, capek. Capeknya ini di sini, di mata ini teman-teman. Nah, karena kita fokus dengan jalan, kontrol kanan kiri. Nah ini kadang-kadang ada mobil serobot. Nah kita harus kasih kesempatan ngalah kalau bisa. Kalau di jalan itu harus banyak ngalah. Jangan ego kita utamakan. Nah ini ada satu hal lagi yang pernah saya dibilangin sama bapak saya. Nyopir itu ada dua hal yang harus kamu ketahui, yaitu satu sabar, yang kedua sadar. Ya, sabar sama sadar itu harus dan wajib. SS ya Om. SS, 2S, S-stroke, S2 pokoknya. Sabar dan sadar. Bukan Ya, super speed ya. enggak. Super speed kan kantor, super speed. Speed. Nah, itu ya teman-teman, harus Anda pahami. 2S itu tadi, sabar dan sadar. Mau disalip, mau ini, biarin aja. Yang penting kita selamat sampai di tujuan. Dan sadar, maksudnya sadar itu kondisi kita itu harus sadar. Jangan mabuk ataupun minum-minuman keras terus mengendarai kendaraan, itu usahakan jangan. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada manfaatnya. Jikalau ada manfaatnya itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan bila mana ada kesalahan maupun kekurangan maupun pelepotan saya menyampaikannya, itu kekurangannya hanya dari diri saya sendiri sebagai manusia. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Madura nih teman-teman, lagi kirim barang ke Madura. Ini bisnya ini, wah, ngetemnya di sini Gunung Harta ini di tengah jalan ini, kita mau lewat ini agak susah juga ini. Jalannya kecil, minta jalan aja.